Iya betul. Jadi ini harga komoditas yang meningkat ini, atau yang mengalami perlambatan itu yang mana? Artinya apakah yang kita ekspor atau lebih banyak yang kita impor? Jadi kalau kita lihat dari jadi, balance-nya ya antara yang kita ekspor dengan yang kita impor. Nah, yang kita impor itu kan, seperti minyak bumi ya, kita sebagai posisinya sebagai net importer ya, minyak bumi dan gandum. Misalkan, kemudian kedelai, itu jelas kita adalah net importer. Nah, tapi untuk net exporter seperti beberapa produk kita andalan tentunya CPO ya. Kita sebagai net exporter CPO, kemudian nikel ya dan kemudian besi dan baja. Nah, itu jadi mana yang mulai mengalami perlambatan dan mana yang masih mengalami peningkatan. Nah, itu tentu net effect-nya yang akan lebih berpengaruh apakah kita sepanjang tahun ini akan ekspornya yang lebih kuat daripada impornya gitu. Jadi tadi ya sekali lagi tergantung dari komoditas yang mana dan tergantung dari perkembangan yang terjadi di global. Memang benar. Sekarang untuk memforecast ini memang agak sulit ya karena memang dinamika globalnya ini begitu tinggi ya. Jadi artinya kalau nanti harga komoditas yang kita ekspor, yang posisi kita sebagai net exporter itu lebih melambat dibandingkan dengan harga-harga yang kita impor, otomatis nanti neraca dagang kita akan semakin tipis ya. Itu memang hukumnya seperti itu ya. Jadi dan juga tadi tergantung sejauh mana dinamika kebijakan kita sendiri. Tadi kan ada berita APKASI akan meminta kepada pemerintah gitu ya, Asosiasi Petani Kelapa Sawit tadi kan akan meminta kepada pemerintah untuk menghentikan pelarangan ekspor dan seterusnya. Jadi ini juga sangat akan ditentukan oleh dinamika kebijakannya seperti apa ya. Jadi sejauh mana menyusutnya neraca dagang kita selain dari harga komoditas juga tergantung dari kebijakan-kebijakan tentunya yang diambil oleh pemerintah terkait dengan ekspor ya. Dan tentunya bagaimana perkembangan dari geopolitik global sejauh mana ini tensi perang dagang ini akan terus terjadi ataupun perang yang terjadi ya, bukan hanya perang dagang tapi juga perang sesungguhnya ini antara Rusia dan Ukraina ini juga akan menentukan tren ke depan. Namun global supply chain disruption ini memang tidak akan berlangsung secara cepat ya Mas ya, akan cepat pulih gitu karena kita melihat ada potensi lain seperti resiko iklim yaitu kekeringan. Jadi adanya kekeringan ini juga kemungkinan akan menaikkan beberapa komoditas yang kita impor, tapi juga kemungkinan yang kita ekspor. Nah, jadi tadi balancing antara yang kita ekspor sama kita impor inilah yang harus kita prediksi ya untuk benar-benar secara akurat memprediksikan gimana sih tren penguatan ataupun perlambatan dari neraca dagang kita ke depannya. Oke, baik, masih bicara terkait neraca dagang begitu ya, tapi menurut analisa dari Anda begitu Bu Telisa, sebetulnya untuk larangan ekspor CPO dan juga turunannya, seberapa besar sih pengaruhnya terhadap neraca dagang kita, Bu Telisa? Ya, kalau misalkan ini kita asumsikan bulan depan ya baru terlihat banget efeknya karena kan setelah tanggal 28 April. Jadi kalau kita lihat strukturnya komposisi dari neraca dagang kita CPO yang di-ban itu kurang lebih hitungan kami itu adalah 10% dari total ekspor ya. Kalau sesuai dengan definisi dari yang disampaikan terakhir karena kan sempat definisinya tuh sempat klasifikasinya sempat berubah-ubah ya. Awalnya hanya RBTO, terus kemudian ternyata CPO mentahnya pun termasuk juga. Nah, itu kalau semua kategori yang termasuk di situ di dalam kategori yang memang di-ban itu termasuk palm oil, RBD palm oil, used cooking oil itu kira-kira nanti 10% dari total ekspor. Jadi kalau misalkan ya itulah kira-kira perkiraannya. Jadi kalau misalkan ini udah full impact itu akan berpengaruh terhadap 10% dari total ekspor kita. Asumsi ceteris paribus ya, asumsi faktor lainnya tetap harga komoditasnya, tetap yang lain-lain dan kemudian juga volume yang lain-lain juga tetap karena asumsinya adalah ini 10%-nya asumsi ceteris paribus seperti itu. Jadi dan kontrak-kontraknya asumsinya ya memang terpenuhi semua di bulan itu ya, artinya sesuai belum ada forward yang memang harus tetap dijalankan gitu. Jadi kalau full kontraknya itu yang memang 10% dari total ekspor kita. Seperti itu Mas, kira-kira untuk nanti gambaran ya dari kalau misalkan dari sisi nilai 25 miliar misalkan ekspor kita 25 USD, kalau misalkan 10%-nya saja itu berarti kan sekitar 2,5 miliar USD itu bisa berkurang ya secara total ekspor kita. Seperti itu kira-kira rincian angka untuk proyeksinya. Kalau Oke, baik misalkan Bu ekspor Telisa. CPO ini secara full impact ya. Ya. Oke, Bu Telisa.